Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Arif Najib dengan NIM akhir 004. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok 1 sampai kelompok 12 demi memenuhi penugasan UAS mata kuliah keterampilan berbahasa. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Nah, baik, materi yang pertama yaitu mengenai seluk-beluk menyimak. Nah, tahukah kalian, menyimak merupakan suatu proses kegiatan yang mencakup mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan, sehingga penyimak memahami serta mengetahui makna yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, menurut Logan dan Loban, ada 5 tahap dalam proses menyimak, yaitu yang pertama, tahap mendengar atau hearing. Yang kedua yaitu tahap memahami atau understanding. Yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi atau interpreting. Yang keempat yaitu tahap menanggapi atau responding. Kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau evaluatif. Nah, selanjutnya ada tujuan menyimak. Dengan menyimak, seseorang akan mampu menyerap pengetahuan atau informasi dari apa yang ia simak. Nah, dengan menyimak juga dapat melancarkan atau mengasah keterampilan berbicara dan menulis. Semakin baik daya atau kemampuan menyimaknya, maka seseorang akan semakin baik juga daya serap pengetahuan atau informasi yang ia simak. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya mengenai suasana menyimak. Nah, suasana menyimak ini terbagi menjadi 2, yaitu suasana defensif dan suasana suportif. Nah, suasana defensif atau sering juga disebut sebagai suasana bertahan dapat diartikan sebagai suasana yang dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Adapun suasana defensif terbagi menjadi A. Evaluasi, B. Mengawasi, C. Strategis, E. Netral, F. Superior, dan G. Pasti dan tertentu. Nah, kemudian ada suasana suportif. Suasana suportif merupakan sikap yang menjadikan diri kita lebih fleksibel ketika berhubungan dengan komunikal, bukan hanya mengedepankan pendapat kita saja, melainkan pendapat orang lain. Nah, suasana suportif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplementasikan. Kemudian suasana suportif terbagi menjadi deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, ekualitas atau kesamaan, dan profesionalisme. Nah, selanjutnya mengenai situasi menyimak. Situasi menyimak merupakan keadaan di mana seseorang sedang melakukan simakan terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Nah, di tempat itu pula situasi semakin pasti akan hadir setiap saat, entah dengan situasi baik, buruk, nyaman, tidak nyaman, senang, dan susah. Begitu seterusnya. Kemudian ada macam-macam menyimak. Nah, macam-macam menyimak ini yang pertama menyimak dalam percakapan diskusi, ada menyimak dalam mendengarkan radio, dan ada menyimak dalam penyampaian informasi atau laporan, dan masih banyak lagi. Nah, baik, selanjutnya mengenai materi berbicara. Berbicara merupakan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain dengan jelas.
Adapun tujuan berbicara yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain, serta menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, selanjutnya mengenai relevansi berbicara antara lain. Yang pertama ada pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kata dan kalimat, kemudian sistematika pembicara, isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang terakhir yaitu penampilan. Nah, materi selanjutnya yaitu keterampilan berbicara. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Nah, merupakan komunikasi tatap muka atau face to face. Berbicara dan menyimak merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun keduanya berkaitan sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, adapun keterampilan berbicara diperoleh melalui menyimak. Ternyata peningkatan keterampilan menyimak akan membantu peningkatan kualitas berbicara seseorang yang memiliki keterampilan menyimak yang baik. Umumnya akan menjadi pembicara yang baik pula di masa depan nanti. Nah, selanjutnya mengenai aktivitas berbicara di depan umum. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan memproduksi pikiran, gagasan, perasaan, kehendak, kebutuhan, dan keinginan untuk disampaikan kepada orang lain secara lisan menggunakan bunyi-bunyi bahasa secara teratur. Nah, dalam aktivitas berbicara di depan umum terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas berbicara dalam lingkup resmi atau formal dan aktivitas berbicara dalam lingkup tidak resmi atau non-formal. Nah, pada berbicara ruang lingkup resmi memiliki arti yaitu menyampaikan informasi kepada lawan bicara dalam forum resmi dengan tema yang sudah ditentukan dan dengan adab serta kostum resmi. Nah, adapun contoh dari berbicara lingkup resmi yaitu seperti pada saat kita berpidato, debat kandidat, penyampaian materi, dan lain-lain. Nah, adapun berbicara dalam ruang lingkup tidak resmi. Berbicara tidak resmi atau non-formal merupakan kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah komunikatif, yaitu pendengar dapat memahami pesan dengan jelas. Adapun situasi berbicara non-formal tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal dibatasi dengan ruang dan waktu, situasi dalam berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu seperti mengobrol sehari-hari atau berdiskusi kecil seperti itu. Nah, baik, selanjutnya materi mengenai langkah-langkah dalam berbicara. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam berbicara terbagi menjadi tiga, yaitu tema, materi, dan draft. Tema merupakan segala sesuatu yang diuraikan atau yang telah ditempatkan ketika ingin berbicara. Maka dibutuhkan sebuah tema atau topik terlebih dahulu apa yang akan dibahas sehingga apa yang dibicarakan tidak berbelok arah dan akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian materi pembicaraan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk internet, media sosial, jurnal, berita, ataupun sumber-sumber lainnya. Kemudian draft, rancangan atau konsep dari suatu kegiatan. Dalam keterampilan berbicara ada dua hal yang harus diperhatikan dalam draft, yaitu peran subjek dan sarana apa yang digunakan berdasarkan topik yang telah dipilih dan sudah dipersempit berulang disusun kerangka pembicaraan. Nah, adapun komponen dalam kerangka berbicara terbagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, selanjutnya mengenai membaca sebagai keterampilan berbahasa. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Keterampilan membaca yang baik membuat siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Heri Guntur Taringan menyebutkan 3 komponen dalam keterampilan membaca, yaitu pengenalan terhadap aksara-aksara tanda baca, kemudian
korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal, kemudian hubungan lebih lanjut dari A dan B dan maknanya. Nah, materi selanjutnya mengenai membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring atau membaca dengan disuarakan merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara yang keras di depan umum. Contoh peristiwa membaca nyaring yaitu membaca berita, berpidato dengan teks, atau membaca indah estetik seperti membaca puisi atau membacakan berita. Nah, adapun membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca tanpa menyuarakan bunyi-bunyi sehingga dapat dipahami bacaan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, Taringan menyebutkan bahwa membaca dalam hati melibatkan ingatan visual seseorang. Nah, selanjutnya membaca telaah isi. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, membaca pemahaman merupakan sebagai upaya pembaca untuk memahami segala apa yang dibaca atau mengetahui makna yang terkandung dalam isi teks atau bacaan, memahami masalah atau topiknya. Adapun membaca ide adalah jenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Nah, membaca ide memberikan banyak manfaat bagi tercapainya tujuan. Membaca yang optimal dan mampu membawa kepada peningkatan berbahasa bagi pembacanya. Baik, selanjutnya mengenai materi teori menulis. Menulis ialah suatu proses kreatif melahirkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan seperti untuk memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Nah, hasil dari proses kreatif ini seringkali disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis dapat memudahkan seseorang merasakan dan mengamati interaksi, memperdalam daya tangkap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang menyusun urutan bagi pengalaman, dan dapat menyumbangkan kecerdasan. Nah, materi selanjutnya mengenai tulisan bernada. Nah, dalam tulisan bernada terbagi menjadi 5. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Nah, tulisan bernada akrab atau lebih dikenal dengan tulisan pribadi. Penulisan pribadi merupakan bentuk tulisan yang memberitahu hal yang paling menyenangkan dalam perjalanan atau pertualangan diri pribadi sang menulis. Nah, kemudian yang kedua yaitu tulisan bernada penerangan. Penulisan bernada penerangan bersifat informatif dan membuahkan tulisan yang bersifat deskriptif atau melukiskan karya tulis yang bersifat memikirkan, melukiskan, bertujuan mengajak para pembacanya bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya objek, adegan, pribadi, atau suasana hati yang pernah dialami oleh sang penulis. Nah, adapun yang ketiga yaitu tulisan bernada penjelasan. Tulisan bernada penjelasan biasanya disebut dengan tulisan penyikapan. Tulisan penyikapan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan, seperti pengklarifikasian, pembatasan, penganalisisan, penjelajahan, penafsiran, dan penilaian. Nah, selanjutnya yang keempat ada tulisan bernada persuasif. Tulisan persuasif merupakan tulisan argumen yang dapat merebut perhatian pembaca serta menarik minat dan dapat meyakinkan pembaca bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang penting. Nah, yang terakhir ada tulisan bernada mengkritik.
Tulisan bernada mengkritik atau satire merupakan gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Kritik atau satire biasanya disampaikan dalam bentuk ironi dan sarkasme. Nah, dalam mengkritik terdapat mengkritik yang sifatnya membangun. Contohnya, mengkritik dalam artian memotivasi. Nah, ada juga yang mengkritik yang sifatnya menjatuhkan atau mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai materi dari kelompok 1 sampai 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.